Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 25. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sehari setelah Dewa Tathagata menghancurkan cermin Skypan, dirinya lalu pergi ke air terjun Veilai. Air terjun Veilai ini digambarkan sebagai air terjun dari 9 air suci surgawi, dan konon sumbernya berasal dari para dewa 33 hari di luar dunia lain. Dan kini Dewa Rulai sedang terlihat bersemedi di bawah air terjun itu. Dewa Rulai melakukan hal ini karena ada sesuatu hal penting yang akan dia lakukan. Setelah beberapa saat melakukan semedi, akhirnya Dewa Rulai pun keluar dari air terjun itu. Dan kini Dewa Rulai menuju ke tempat di mana dia meletakkan bajunya, dan di dekat baju itu ada sebuah meja, kuas, dan juga buku gambar. Sang dewa pun kini memakai bajunya kembali, dan dia pun langsung mendekati kuas yang berada di atas meja. Dewa Rulai pun mengambil kuas itu, lalu mencelupkannya ke dalam tinta hitam. Setelah selesai bersemedi di bawah air terjun, kini pikiran Dewa Rulai mulai tenang dan rileks. Dengan pikiran yang tenang dan rileks itu pun, dia kemudian meningkatkan semua indranya dan juga dapat mengaktifkan indera keenam dari dirinya. Dan Dewa Rulai pun kini mengangkat kuasnya dari dalam tinta, lalu dia pun melompat ke udara. Dan seketika sang dewa pun menggoreskan garis-garis hitam menggunakan kuas yang ia pegang. Dewa Rulai yang mulai memejamkan mata itu pun kini dirinya mulai melukis sesuatu. Garis demi garis telah ia ciptakan. Dengan pikiran yang tenang, mata yang tertutup, dan konsentrasi yang penuh, serta mendengar suara percikan dari air terjun dan suara angin yang berhembus, dewa yang memejamkan mata, dirinya seperti berada di dalam ruang kehampaan. Dan kemudian pena di tangannya pun menari dengan sendirinya. Dewa Rulai pun kini mulai menggambar sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Dia melihat sekumpulan gajah, kemudian dia melihat kristal merah, dan juga dirinya melihat emosi yang terkumpul menjadi sebuah batu. Kemudian emosi itu merubah bentuknya menjadi bentuk manusia jahat. Dan juga dalam pikiran Dewa Rulai, dia melihat wajah seorang iblis. Kini terlihatlah goresan-goresan tinta dari Dewa Rulai mulai membentuk gambar seorang bayi. Dewa yang tidak ingin berhenti menggambar, dia pun terus melanjutkan lukisannya itu. Dan kini mulai terlihat wajah seorang iblis dari tinta yang digoreskan oleh Dewa Rulai. Ketika sang dewa akan menyempurnakan gambarnya, tiba-tiba saja ada sesuatu hitam yang melilit tangannya. Hal ini membuat Dewa Rulai terkejut, lalu dirinya berkata, "Kekuatan apa ini? Ada raksasa yang tidak terlihat yang memegang tanganku. Dia seolah berkata bahwa aku tidak boleh melukis dengan indera keenamku." Tapi Dewa Rulai masih memberontak agar bisa terlepas dari lilitan hitam itu. Dan tiba-tiba saja Dewa Rulai pun mengayunkan tangannya, dan seketika lilitan hitam yang melilit tangan Dewa Rulai kini terputus. Dan akhirnya sang dewa pun kini akan melanjutkan melukisnya. Setelah sang dewa merasa lukisannya telah selesai, dia pun membuka matanya. Dan tiba-tiba saja Dewa Rulai pun terkejut dengan apa yang digambarnya. Kita kembali pada Dewa Rulai yang sedang memegang rambut putih. Mendengar cerita dari Dewa Rulai, Dewa Erlang lalu kini bertanya, "Tathagata, apakah kau melakukan itu menggunakan kekuatan sucimu?" Dan Dewa Rulai pun langsung berkata, "Erlang, ada 5 perubahan di langit dan juga di dunia manusia. Dan akan ada 5 fenomena ketika para dewa surga akan segera berakhir. Hal ini adalah ibarat seperti kotoran yang tidak tahu datangnya dari mana, kemudian menempel pada pakaian. Lalu tubuh seseorang akan selalu berkeringat, dan pada tubuh itu akan terdapat bercak-bercak darah. Rambut yang kupegang ini adalah sebuah rambut yang rontok tanpa alasan, dan tubuh yang menjadi gelap." Oswe dan juga Dewa Erlang bingung
dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Rulai. Dan Aosue pun lalu bertanya, "Apa maksudmu, Dewa?" Dewa Rulai lalu melepaskan rambut yang ada di tangannya dan dia membiarkan rambut itu terbang terbawa angin. Sang dewa pun lalu berkata, "Inilah mengapa diriku ingin sekali menghentikan perang ini untuk sementara." Setelah Dewa Rulai berkata seperti itu, kini kita akan dibawa ke tempat pertempuran, di mana saat itu tangan emas milik Aosue mengeluarkan tentakel-tentakel yang kemudian berubah menjadi sebuah api, dan dari tentakel api itu kemudian memanjang membentuk seperti seekor ular, dan ular-ular itu pun menyerang Dewa Erlang. Pada saat itu Aosue pun terkejut karena tiba-tiba saja tangannya berubah menjadi seperti ini, dan kini tentakel ular api melilit tubuh dari Dewa Erlang. Dan dalam sekejap tentakel itu pun berubah, yang tadinya api sekarang berubah menjadi es. Akibat lilitan dari tentakel tersebut, kini Dewa Erlang tidak dapat bergerak karena dirinya sudah membeku. Hal ini membuat Aosue, Aobing, Baji, Aoling, dan juga Raja Tianqi menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Dan kemudian Raja Tianqi pun berkata, "Ada sesuatu yang salah dengan tangan Aosue." Lalu dua jinggang lainnya, yaitu jinggang wanita dan jinggang tompel jidat, kini dirinya berkata, "Akankah Dewa Mata Tiga akan kalah melawannya?" Hal itu juga mengejutkan pada para prajurit. Tak hanya prajurit saja, kini sekelompok orang yang berada di atas tebing juga berkata, "Lengan Aosue sangat kuat." Dan orang yang berkata itu adalah dari bangsa Asura yang melihat pertempuran itu. Salah satu Asura kemudian berkata, "Tampaknya Dewa Erlang akan kalah." Lalu Suma pun menjawab, "Aku rasa tidak akan kalah. Lihatlah tangan Aosue. Dia tidak bisa mengendalikan tangannya." Dan tiba-tiba saja Aosue pun berteriak dan memukulkan tangannya ke tanah. Pukulan dari Aosue ini membuat tanah di depannya menjadi hancur. Akibat pukulan ke tanah itu, tangan Aosue pun kini berubah menjadi tangan es. Aosue yang merasa tangannya tidak dapat dikendalikan, dirinya lalu mengangkat tangan itu ke udara dan dia berteriak, "Hentikan!" Teriakan dari Aosue itu tidak mampu menghentikan tangannya yang bergerak sendiri. Dan kini tangan Aosue itu menghantam tanah dan dia mengeluarkan cahaya biru yang akan menyerang Dewa Erlang. Dewa Erlang yang melihat dirinya akan diserang oleh kekuatan dahsyat milik Aosue, dia pun kemudian membuka matanya dan berteriak, yang akhirnya membuat Dewa Erlang terlepas dari es yang membukukan dia. Dewa Erlang pun kini mengeluarkan kekuatan yang menahan serangan dari Aosue. Serangan dahsyat dari Aosue dan juga pertahanan dari Dewa Erlang menimbulkan sesuatu ledakan yang besar. Hal ini membuat dua jinggang terkejut dengan ledakan kekuatan yang dahsyat itu. Dan kini Dewa Erlang pun terdiam, dan tiba-tiba saja kekuatan serangan dari Aosue pun juga menghilang dan berubah menjadi asap. Dewa Erlang lalu berkata pada Aosue, "Aosue, seranganmu memang kuat, tapi tidak stabil." Setelah melakukan serangan itu, kini Aosue meletakkan tangannya di tanah, dan Aosue pun berkata, "Akhirnya tangan ini bisa tenang juga." Kemudian Aosue berkata dalam hatinya, "Kakek Gulong memberikan lengan pertempuran jiwa naga terlalu kuat, dan aku harus beradaptasi dengannya." Melihat Aosue yang tidak bisa mengendalikan tangan emasnya dengan stabil, kini Dewa Erlang memutarkan tombak mata tiganya dan bersiap akan menyerang Aosue. Aosue yang melihat dirinya akan diserang oleh Dewa Erlang, kemudian dia mengambil pedang di punggungnya dan dia berkata, "Bahkan jika aku tak memiliki lengan ini, aku masih dapat dengan mudah membunuhmu, Erlang." Suma yang dari tadi mengamati pertarungan Erlang dan juga Aosue dari atas bukit, kini tiba-tiba dirinya merasakan sesuatu. Suma pun langsung berkata, "Apa ini? Anginnya telah berhenti berhembus." Kemudian salah satu Asura berkata, "Hei, ini aneh loh. Aku merasa tubuhku menjadi sangat tenang. Darahku yang tadinya mendidih sekarang sudah tidak lagi, dan detak jantungku sekarang melambat." Mendengar kata-kata dari Asura itu, Suma pun langsung berkata, "Apakah ada hal seperti itu?" Dan tiba-tiba saja kini salah satu Asura menguap. Suma yang melihat Asura menguap itu dirinya terkejut dan langsung berkata, "Orang-orangku mengantuk di medan perang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Lalu Asura yang mengantuk itu langsung mengatakan bahwa dirinya mengalami ngantuk yang sangat berat dan rasanya ingin tidur saja. Asura lainnya yang berada di samping dari Suma,
kini langsung menunjuk sesuatu dan dia berkata, lihat itu. Suma pun melihat sesuatu yang ditunjuk dan dia pun terkejut. Karena ternyata tidak hanya Asura yang mengantuk, tapi para prajurit surga, para naga, mereka juga merasakan ngantuk seperti yang dirasakan oleh Asura. Dan kini, Dewa Erlang dan juga Aoswe masih tetap akan melanjutkan duelnya. Mereka pun menggunakan pedangnya satu sama lain dan akan saling menusuk. Dan tiba-tiba saja, sesuatu pun terjadi. Sesuatu itu ternyata adalah Dewa Rulai yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah duel antara Aoswe dan juga Dewa Erlang. Dan kini terlihatlah tubuh Dewa Rulai terkena tusukan dari pedang Aoswe dan juga dari tombak milik Dewa Erlang. Tapi tombak dan pedang itu tidak dapat melukai tubuh Dewa Rulai, karena tiba-tiba saja tubuh dari Dewa Rulai ini berubah dan mengeluarkan sebuah lubang hitam yang menyedot kedua senjata mereka. Ketika pedang Aoswe dan juga tombak Dewa Erlang sudah tersedot oleh lubang hitam, kemudian Dewa Rulai menggunakan lubang hitam itu untuk berpindah ke belakang tubuh dari Dewa Erlang. Dewa Erlang yang kaget dengan kemunculan Dewa Rulai kemudian dirinya berteriak, "Tathagata, apa yang kau lakukan?" Dewa Rulai langsung menancapkan pedang dan tombak itu di tanah. Kemudian Dewa Rulai mengatakan, "Aku akan minta sesuatu dari kalian berdua. Aku minta, berikan aku waktumu 1 jam saja." Aoswe yang mendengar perkataan dari Dewa Rulai kemudian dia berkata, "Tathagata, apa kau bercanda? Ini medan perang." Dan kemudian Dewa Rulai menjawab, "Lihatlah sekelilingmu, Aoswe." Mendengar perkataan dari Dewa Rulai, kini Dewa Erlang dan juga Aoswe melihat ke sekeliling mereka. Dan ternyata kini para prajurit surga dan juga para naga sudah tertidur di medan perang. Dewa Rulai pun langsung mengatakan, "Rasa ngantuk mereka untuk sementara menutupi niat membunuh. Tapi kemampuanku ini terbatas dan aku tak akan bisa mempertahankan dalam waktu yang lama. Paling lama, ini hanya bertahan 1 jam saja. Kita tidak punya banyak waktu. Ayo, ikutlah bersamaku." Setelah berkata seperti itu, Dewa Rulai mengajak Aoswe dan juga Dewa Erlang menuju ke hutan bambu. Pada cerita di chapter sebelumnya, Dewa Rulai pun langsung membuka gulungan hasil dari lukisan yang ia lukis di bawah air terjun. Melihat lukisan itu, Aoswe pun terkejut dan dia langsung berteriak, "Siapa lelaki itu?" Kemudian Dewa Rulai menjelaskan, "Jika aku tidak salah, orang ini adalah yang telah mempengaruhi niat membunuh semua makhluk hidup di 3 alam. Dan kemungkinan orang ini adalah Dewa Super." Mendengar Dewa Rulai berkata bahwa itu adalah gambar Dewa Super, hal ini membuat Dewa Erlang terkejut. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Dan siapa itu Dewa Super? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.